Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry dalam khotbah Minggu Info Covid 18 Februari 2024. Sebelum kita mendengarkan penjelasan khotbah dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang kau berikan bagi kami. Dan saat ini kami rindu mendengarkan engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah engkau kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10 demikian. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, topik minggu kita adalah Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Saya akan memulai penjelasan khotbah ini dengan pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu merasa tersesat di dalam hidup? Apa yang Anda lakukan ketika Anda tersesat? Biasanya orang yang tersesat itu akan mencari petunjuk dan mencoba mencari jalan. Sesungguhnya seperti itulah hidup manusia. Manusia itu di dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Kadangkala dia merasa seperti orang yang tersesat, tidak tahu kemana jalan yang harus dihadapinya. Bagaimana dia menghadapi, seolah-olah tidak ada jalan keluar di dalam persoalannya. Tetapi di sisi lain juga ada orang yang sebahagian merasa bingung untuk memilih karena begitu banyak jalan yang ditawarkan, tetapi tidak tahu mana yang harus dipilih. Karena ketika salah memilih, dia akan jatuh kepada keberdosaan. Jadi sebagian orang kita lihat merasa putus asa karena tidak ada jalan keluar, tapi sebagian orang lagi merasa bingung karena begitu banyak jalan keluar, tetapi tidak tahu mana yang harus dipilih. Lewat nats ini, kita belajar bagaimana kita menyelesaikan setiap jalan atau setiap pergumulan yang sedang kita hadapi dan bagaimana ketika kita tersesat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, yang paling utama sebenarnya bukanlah mencari jalan keluar daripada masalah, tetapi bagaimana kita mencari jalan-jalan Tuhan itu. Bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam hidup supaya kemudian kita menemukan jalan keluarnya. Karena itu, di dalam setiap peristiwa yang merupakan pergumulan persoalan yang sedang kita hadapi, kita harus berhati-hati supaya jangan kemudian justru kita jatuh ke dalam dosa. Karena setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi itu bisa saja membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi dapat juga membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Maka lewat Mazmur 25 ini yang merupakan sebuah doa yang penuh dengan kerinduan dan penyerahan seorang Daud kepada Tuhan,
Dia menuangkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia memohon tuntunan dan pertolongan dalam situasi yang begitu sulit. Maka di dalam Mazmur ini kita bisa melihat bagaimana pelajaran-pelajaran berharga tentang bagaimana supaya kita menemukan jalan kebenaran dan kasih setia Allah di dalam hidup kita. Maka yang pertama dari teks ini kita bisa melihat itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yaitu bagaimana kita mengangkat jiwa kita dan kita rindu akan Tuhan. Kita lihat di situ bagaimana pemazmur memulai doanya dengan mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Dia berkata, "Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku," di ayat yang pertama itu. Pemazmur menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menjadi sumber pertolongan dan kekuatannya. Kita melihat bagaimana dia datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan yang amat besar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Jadi pernyataan Daud itu bagaimana dia mengangkat jiwanya sangat jelas bahwa dia sungguh-sungguh menyatakan siapa dirinya secara utuh di hadapan Tuhan. Tak ada baginya yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pemazmur mengawali doanya dengan pernyataan iman yang teguh. "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Jadi ini bukan hanya sekedar gestur ritual, tetapi ungkapan penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan. Pemazmur menaruh atau meletakkan seluruh pengharapannya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan dan perlindungan satu-satunya bagi hidupnya. Dan lebih dalam lagi, frasa mengangkat jiwa menunjukkan bahwa pemazmur itu begitu rindu untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ia ingin jiwanya yang merupakan esensi keberadaan manusia itu terhubung dengan Sang Pencipta. Baru kemudian di berikutnya dia memberikan permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan tidak membiarkan dia malu atau kecewa atas apa perlakuan daripada musuh-musuhnya. Ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa ia tidak mungkin dipermalukan oleh musuhnya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Ia sadar bahwa ia tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi dia meyakini akan kasih dan anugerah Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Daud kita lihat dia tidak ragu kepada Tuhan. Dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan yang memberi jalan kehidupan ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi musuh-musuhnya. Itu sebabnya dua itu dia mengatakan, "Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku." Jadi Daud ini pernyataannya ini mengadukan semua perkara hanya kepada Tuhan saja. Dan dia yakin betul bahwa barang siapa yang menantikan pertolongan Tuhan takkan pernah mendapat malu. Jadi dia benar-benar meyakini kemahakuasaan Allah melebihi daripada kuasa manusia. Jadi kita lihat di dalam Mazmur ayat 1-3 ini, pemazmur mengaku percaya kepada Allah dan di dalam kepercayaannya dia menyerahkan hidupnya kepada Allah sebagai penegasan imannya. Itu yang disebutkan di sini. Jadi kita lihat di situ bahwa dia mengangkat jiwanya, kemudian itu menunjukkan satu penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dan ketika dia mengangkat jiwanya pada Tuhan, ia memiliki keberanian untuk memohon perlindungan supaya dia jangan mendapat malu, supaya musuh-musuh tidak beria-ria atas dia. Dan di ayat yang ketiga, dalam iman ia menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, membawa kepada kehidupan dan masa depan yang cemerlang. Yang kedua adalah mencari jalan Tuhan. Pemazmur itu di ayat 4 sampai ayat yang kelima. Pemazmur tidak hanya berdiam diri dalam doa. Dia kemudian secara aktif mencari jalan Tuhan. Itu sebabnya di tempat dia mengatakan, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan." Dia rindu mengenal kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita lihat di situ bahwa permohonan ini menunjukkan ada kerendahan hati dan sikap mau belajar dari Tuhan. Di tengah penderitaan dan ancaman musuh yang dialami oleh pemazmur ini, pemazmur
meningkat dari sekedar mengakui dan memasrahkan diri, kemudian dia masuk kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu dia ingin tahu rencana Tuhan, dia ingin tahu maksud dan jalan Tuhan. Dia meminta agar Tuhan berkenan memperkenalkan jalan dan maksudnya atas kehidupan pemazmur. Perkataan ini juga pernah terjadi pada Musa di padang gurun yang mengatakan, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku." Maka dengan menunjukkan jalan Tuhan itu memungkinkan pemazmur hidup dengan benar. Karena kalau kita tahu jalan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Jadi mengetahui lebih baik jalan kehidupan, bahwa Tuhan adalah penyelamat, penuntun ke jalan yang benar. Dengan demikian, pemazmur itu atau kita tetap hidup menurut jalan ditunjukkan Tuhan. Jalan yang penuh kebenaran dan keadilan. Jadi seperti orang yang misalnya tersesat atau pengemudi, ketika kita membuka Google Map dan kita mencari rute yang tepat dengan mengikuti panduan di dalam map itu, kita yakin akan sampai ke tujuan. Jadi pemazmur ini bagaikan pengemudi yang tersesat atau orang yang sedang mencari jalan, dia mencari map ilahi untuk menuntunnya di jalan hidup. Dan kemudian ayat yang kelima, pemazmur kemudian memohon kepada Tuhan, "Ajarlah aku mengikuti jejak-jejakmu." Jadi dia tidak hanya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberitahukan jalan-jalan itu kepadanya, tetapi sekaligus juga dia mau supaya Tuhan mengajari dia untuk mengikuti jejaknya. Ini menunjukkan komitmennya untuk mengikut teladan Tuhan. Ia ingin hidup dalam terang firman Tuhan dan meneladani karakter Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mengandalkan kasih setia Tuhan. Ada dua fakta yang terjadi pada pemazmur, yaitu rahmat atau kasih setia Tuhan yang datang dari luar dirinya, yang ditunjukkan pada umat sejak dahulu kala sampai selama-lamanya, dan kemudian dosa yang dilakukan pemazmur pada masa mudanya, yang jika tetap diingat oleh Tuhan akan membuatnya rapuh dan tidak kuat menjalani hidupnya. Maka di sini kita lihat pemazmur itu menyatakan permohonannya agar Tuhan tidak mengingat dosa-dosa masa mudanya, tetapi biarlah Tuhan mengingat kasih setianya agar hidupnya sebagai orang berdosa ditentukan sesuai dengan yang ditentukan menurut kebaikan daripada Allah. Jadi pemazmur itu benar-benar menyadari bahwa dosa akan menjauhkan dari jalan Tuhan. Maka dia memohon pengampunan dengan penuh penyesalan. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Jadi pengakuan dosa ini menunjukkan ketakutan. Bukan menunjukkan ketakutan, tetapi iman kepada kasih setia Tuhan yang tak pernah pudar. Jadi pemazmur ini benar-benar meyakini Tuhan akan mengampuni dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Maka di dalam doa Daud, ia memohon supaya Tuhan itu benar-benar mengingat kasih setia dan rahmat-Nya, sekaligus juga pengakuan akan rahmat Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Jadi Daud mengandalkan kasih setia Tuhan kepadanya. Daud hidup bertahan hanya karena belas kasihan Tuhan. Bukan hanya Daud saja yang telah memperoleh kasih karunia Tuhan, tetapi kita juga orang-orang percaya kepada Kristus pastilah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan kita pun harus mengandalkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat 10, kita melihat di sana bagaimana seorang Daud memohon pencerahan dan penyertaan Tuhan di dalam jalan-jalan Tuhan itu. Pemazmur tidak hanya memohon pengampunan, tetapi juga pencerahan dan penyertaan Tuhan. Ia ingin hidup dalam terang tuntunan Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ayat yang ke-8 itu. Pemazmur juga memohon supaya Tuhan menuntun orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajar orang-orang yang rendah hati tentang jalannya. Ayat yang ke-9. Ia menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya peduli kepada orang-orang yang kuat dan berkuasa, tetapi juga dia peduli kepada orang-orang yang lemah dan rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak menghendaki kita tersesat. Kita pasti dibimbing dan diajarkan jalannya. Itu yang dijanjikan Tuhan. Tetapi
dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Jadi kita memohon pencerahan dan penyertaan Tuhan, tetapi juga kita membutuhkan kerendahan hati. Apa arti rendah hati? Dalam bahasa Yunani kata yang dipergunakan adalah praios, memiliki arti di samping rendah hati juga adalah lemah lembut, yang diartikan seorang yang menyerah atau bergantung total kepada Tuhan. Dalam arti sederhananya, orang yang rendah hati berarti dia tidak memiliki kesombongan, dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dia mau dibimbing, mau diajar, mau dinasihati, dan mau melayani sesamanya. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu bagi kita. Jadi kita memohon pencerahan, pertolongan, penyertaan daripada Tuhan, supaya Tuhan membimbing kita, mengajarkan jalannya kepada kita. Dan kita tahu bahwa jalan Tuhan itu pastilah jalan yang penuh dengan kebenaran. Dan kemudian ketika Tuhan menunjukkan jalan-jalan itu kepada kita, mari kita tetap berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Maka mari kita meminta pertolongan, pencerahan, penyertaan daripada Tuhan, supaya kita kemudian berjalan di jalannya Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini meneguhkan kita, menguatkan kita. Kita tidak mengandalkan diri kita. Kita tidak mencari jalan keluar dari dunia ini untuk setiap persoalan-persoalan sedang kita hadapi. Tetapi mari kita mencari jalan Tuhan. Mencari Tuhan sebab Dia senang ditemui dan Dia senang memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Kita dituntut adalah untuk mengaku dosa kita, setia kepada Dia, dan mengikut Dia seumur hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan memohon supaya Engkau mengajar kami jalan-jalan-Mu dan Engkau menunjukkan kebenaran-Mu kepada kami. Ampunilah kami Tuhan atas dosa-dosa kami dan bimbinglah kami dalam hidup kami supaya kami mengikuti jalan-Mu dalam hidup kami ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan pengampunan, dan kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang kekal di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.